Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan inayahnya kepada kita, hingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan dengan segala nikmat-nikmat yang lainnya, serta alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah tunjukkan kita jalur yang benar sehingga kita terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Baiklah, di sini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan podcast kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan podcast dengan tema Mikail, malaikat pemberi rezeki yang tidak pernah tersenyum. Kita sebagai umat Islam meyakini malaikat adalah salah satu ciptaan Allah, dan bahkan malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah yang harus kita imani. Namun, dari sekian malaikat, tidak banyak yang disebutkan dalam Al-Quran. Jibril dan Mikail, keduanya termasuk malaikat yang namanya kerap kali disebut dalam Al-Quran. Tugas keduanya pun berbeda. Jibril memiliki tugas utama menurunkan wahyu, sementara Mikail menurunkan hujan dan menyampaikan rezeki, berupa hujan, pepohonan, dan juga buah. Dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Dalam arti ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa Allah memusuhi orang-orang yang memusuhi Mikail, dan bahwa musuh Mikail adalah orang kafir. Dan dari Al-Qamah bil Marsyad, dari Abdurrahman bin Sabit, beliau mengatakan, ada 4 malaikat yang mengatur urusan, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Jibril mengatur angin dan pasukan, Mikail mengatur hujan dan pepohonan, malaikat maut yang mencabut nyawa, dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Ashabani dalam Al-Adzamah nomor 294. Hadis ini adalah hadis maktu, karena Abdurrahman bin Sabit adalah seorang tabi'in. Walaupun tugasnya menurunkan hujan dan menumbuhkan pepohonan, namun Mikail adalah malaikat yang khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dengan kisah yang cukup masyhur. Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami Isya Mi'raj, kala itu para malaikat menyambut kedatangan Nabi ke atas langit. Sementara Jibril menemani di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas, nampak oleh Nabi salah satu malaikat yang bermuka datar dan tidak tersenyum sama sekali dengan kehadirannya. Lantas Nabi bertanya kepada Jibril, siapa malaikat itu? Dan kenapa aku tidak pernah melihat ia tersenyum? Jibril pun menjawab, ialah Mikail. Ia tidak pernah lagi tersenyum sejak neraka diciptakan dan diperlihatkan kepadanya. Malaikat yang sejatinya adalah makhluk tanpa hawa nafsu dan senantiasa patuh kepada Allah. Akan tetapi, malaikat Mikail sampai dapat menghilangkan nyamannya, senyumnya, keceriaannya, karena telah mengetahui apa yang ada di neraka. Sedangkan kita manusia, yang Allah ancam sebagai bahan bakarnya neraka, masih bisa berleha-leha dan menganggap semuanya hanya perkara dunia.
dengan menunda ibadah dan berbuat kezaliman, seakan-akan tidak ada akhirat yang menantinya. Padahal, di dalam Al-Quran sudah banyak ayat yang menjelaskan tentang neraka dan betapa dahsyatnya panas api neraka itu. Suatu hari, Jibril datang kepada Rasulullah SAW dengan wajah sedih. Rasulullah heran melihatnya. Tidak biasanya dia datang dengan wajah seperti itu. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, mengapa dia berwajah sedih? Biasanya, dia datang dengan wajah berbinar. Jibril menjawab, bagaimana aku tidak sedih? Sekarang api neraka telah ditiup. 1000 tahun dinyalakan hingga memerah. Kemudian 1000 tahun lagi hingga memutih. Dan 100 tahun ketiga menjadi gelap dan hitam. Jika status api itu diletakkan di dunia, maka seluruh dunia ini akan terbakar, wahai Muhammad. Sekarang kita bayangkan, satu tetes api neraka saja dapat membakar seluruh dunia, apalagi dengan kita yang merupakan bagian kecil dari dunia ini. Marilah kawan-kawan sekalian, berbanyaklah melakukan kebaikan dan menjauhi semua larangan Allah. Dan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita jadikan kesempatan untuk menambah amal-amal kita. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran, semoga di bulan Ramadan ini kita tambah rajin membaca Al-Quran dan bahkan dapat menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam sebulan ini. Yang tadinya hanya menjalankan salat wajib, dapat ditambah dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Dan kita juga bisa perbanyak zikir di waktu luang kita. Bahkan, apabila kita memiliki rezeki yang lebih, kita bisa membagikan sedikit makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Apalagi dalam keadaan saat ini, itu akan sangat membantu. Dari sedikit materi yang saya sampaikan ini, semoga Allah hadirkan bagi kita rasa takut yang mengarahkan kita kepada ketaatan dan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.